Selamat pagi saudara, Klik Indonesia Pagi TVRI kembali hadir menjumpai Anda hari ini Rabu 4 Januari 2023 bersama saya Brigita Kui. Dan saya Andin Wijaya. Saudara, sejumlah informasi penting akan kami hadirkan dalam Klik Indonesia Pagi kali ini. KPK menyatakan tersangka kasus gratifikasi AKBP Bambang Kayun diduga menerima suap lebih dari 50 miliar rupiah. Ribuan rumah di Desa Prampelan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah terendam banjir dengan ketinggian mencapai 2 meter. Kita awali Klik Indonesia Pagi, saudara. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan AKBP Bambang Kayun selama 20 hari ke depan hingga 22 Januari 2023 di rutan KPK Pomdam Jaya Guntur, Jakarta. Ia ditahan usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus gratifikasi yang diproses KPK. KPK akan menyampaikan perkembangan dari kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan AKBP Bambang Kayun tersangka dugaan suap dan gratifikasi. Ketua KPK Firly Bahuri menyatakan AKBP Bambang Kayun akan ditahan selama 20 hari terhitung sejak Selasa 3 Januari 2023 hingga 22 Januari 2023 di rutan KPK Pomdam Jaya Guntur. Penahanan dilakukan setelah AKBP Bambang Kayun menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Selanjutnya, berdasarkan bukti permulaan yang cukup, maka KPK melakukan kegiatan sampai dengan melakukan penyidikan dan rangka mengungkap suatu perkara pidana menjadi terang benderang, dan sore hari ini kami akan sampaikan salah satu tersangkanya adalah BK, Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan HAM, Bagian Penerapan Hukum pada Biro Bantuan Hukum, Divisi Hukum Mabes Polri. Untuk kepentingan dan kebutuhan proses penyidikan, maka yang bersangkutan, tersangka BK, dilakukan penahanan selama 20 hari, terhitung tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan 22 Januari 2023, yang dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara KPK pada Pomdam Jaya Guntur. Selain AKBP Bambang Kayun, KPK juga menetapkan 2 orang dari pihak swasta berinisial ES dan EW sebagai tersangka pemberi suap. Adapun penyuap AKBP Bambang berinisial ES dan HW ini disebut telah melarikan diri ke luar negeri dan masuk dalam pencarian orang atau DPO penyidik Bareskrim Mabes Polri. Pak, sampaikan apapun, Pak. Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan tersangka AKBP Bambang Kayun menerima suap hingga lebih dari 50 miliar rupiah dalam perkara PT Arya Citra Mulia. Ketua KPK Firly Bahuri menyatakan Bambang Kayun suap dan gratifikasi dengan nilai total 56 miliar rupiah dan 1 unit mobil mewah. AKBP Bambang menerima puluhan miliar tersebut dari sejumlah pihak. Pada Desember 2016, AKBP Bambang diduga menerima 1 unit mobil mewah, dan pemberian ini masih terkait dengan perkara perebutan hak ahli waris PT Arya Citra Mulia atau PT ACM. Penjelasan ini disampaikan Ketua KPK dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa petang 3 Januari 2023. Selanjutnya, berdasarkan bukti permulaan yang cukup, maka KPK melakukan kegiatan sampai dengan melakukan penyidikan dan rangka mengungkap suatu perkara pidana menjadi terang benderang, dan sore hari ini kami akan sampaikan salah satu tersangkanya adalah BK, Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan HAM, Bagian Penerapan Hukum pada Biro Bantuan Hukum,
Divisi Hukum Mabes Polri. Untuk kepentingan dan kebutuhan proses penyidikan, maka yang bersangkutan tersangka BK dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan 22 Januari 2023 yang dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara KPK pada Pomdam Jaya Guntur. Ketua KPK Firly Bahuri mengapresiasi pimpinan Polri yang membantu KPK dalam mengusut kasus dugaan suap dan gratifikasi yang melibatkan AKBP Bambang Kayun. Sementara itu, Saudara, Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyatakan kasus yang menjerat AKBP Bambang Kayun yang ditangani KPK sesuai prosedur. Polri sangat mendukung proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK. Polri merespon positif proses hukum yang dilakukan dengan menyeret AKBP Bambang Kayun sebagai tersangka dugaan gratifikasi dengan nilai sedikitnya 50 miliar rupiah. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo di RS Polri Kramat Jati mengatakan pihaknya tak ada masalah dalam pengusutan kasus tersebut. Polri juga mendukung proses penyidikan yang dilakukan KPK dalam pengusutan kasus itu. Irjen Dedi Prasetyo menjelaskan proses tersebut masih berjalan sesuai dengan prosedur yang ada. Sebelumnya KPK menetapkan AKBP Bambang Kayun sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi. Bambang Kayun diduga menerima aliran dana hingga 50 miliar rupiah secara bertahap yang diduga sebagai gratifikasi dan berhubungan dengan jabatannya dari berbagai pihak. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan ada 2 orang yang diduga menyuap AKBP Bambang Kayun, yakni berinisial ES dan HW. Suap dan gratifikasi itu diduga terkait penanganan kasus perebutan hak ahli waris PT ACM. Keduanya mulai berkomunikasi dengan Bambang Kayun sejak bulan Mei 2016. Dari keduanya, Bambang Kayun mendapatkan aliran uang hingga 5 miliar rupiah yang dikirimkan pada tahun 2016. Ketua KPK Firly Bahuri menjelaskan Bambang Kayun juga kembali mendapatkan aliran dana dari ES dan HW pada 2021 sebesar 1 miliar rupiah dan saat itu ES dan HW telah berstatus tersangka di Bareskrim Polri. Beralih ke sorotan lain, Saudara, ahli hukum pidana dari Universitas Hasanuddin Makassar, Said Karim menilai kondisi Verdi Sambo tidak tenang saat kejadian pembunuhan Brigadir Yosua. Hal itu diungkap saat menerangkan penggunaan pasal 340 KUHP dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Atau tindak pidana pemerkosaan. Tim kuasa hukum Verdi Sambo dan Putri Chandrawati menghadirkan ahli hukum pidana dari Universitas Hasanuddin Makassar, Said Karim, dalam persidangan hari ini. Dalam keterangannya, Said Karim menilai penggunaan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana mensyaratkan adanya ketenangan dari pelaku saat melakukan pembunuhan. Menurut Said Karim, Verdi Sambo tidak mungkin berada dalam kondisi tenang setelah mendapatkan informasi bahwa istrinya mendapatkan pelecehan. Namun demikian, Said Karim mengungkapkan kondisi ketenangan tersebut perlu dijelaskan oleh ahli psikologi forensik. Dalam kasus ini terdapat 5 terdakwa yang diduga merencanakan dan melakukan pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Mereka adalah mantan Kadif Propam Polri, Verdi Sambo, Richard Eliezer, Putri Chandrawati, Bribka Rizky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Kelima terdakwa tersebut didakwa melanggar pasal 340 subsidiar pasal 338 jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Pasal 340 mengatur pidana terkait pembunuhan berencana dengan ancaman pidana hukuman mati, pidana penjara seumur hidup atau penjara 20 tahun. Terdakwa Putri Chandrawati. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jaksa Penuntut Umum, dan tim kuasa hukum seluruh terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat akan meninjau tempat kejadian perkara pada Rabu 4 Januari 2023. Izin, Prof.
Baik, saya langsung saja. Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, dan Penasehat Hukum terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua sepakat untuk melakukan pemeriksaan di sejumlah lokasi yang berhubungan dengan peristiwa pembunuhan tersebut. Pemeriksaan itu akan dilakukan di rumah pribadi Ferdi Sambo di Jalan Saguling 3 dan rumah dinas Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Ketiga pihak dalam persidangan itu sepakat untuk melakukan pemeriksaan TKP pada Rabu 4 Januari 2022 sekitar pukul 2 siang tepatnya setelah sidang terdakwa Rizky Rijal usai dilaksanakan. Jaksa penuntut umum sempat meminta para terdakwa untuk turut dihadirkan pada peninjauan kediaman Ferdi Sambo yang menjadi tempat kejadian perkara kasus pembunuhan Yosua. Namun Ketua Majelis Hakim Wahyu Imam Santosa memastikan seluruh terdakwa dan saksi tidak boleh ikut meninjau, sebab kehadiran terdakwa dan saksi sama halnya dengan pembuktian. Sementara pembuktian hanya akan dilakukan di ruang sidang. Hakim Ketua Wahyu Iman Santosa meminta agar pihak JPU menginformasikan agenda pemeriksaan itu disampaikan kepada pihak kuasa hukum Kuat Ma'ruf, Rizky Rijal, dan Barada Eliezer agar ketiga pihak dapat hadir dalam agenda tersebut. Selain itu, Hakim Ketua menekankan pemeriksaan itu hanya dilakukan dengan melihat lokasi yang dimulai dari rumah Saguling sebelum akhirnya beralih ke rumah Duren 3. Mendengar pernyataan tersebut, pihak JPU dan kuasa hukum pun sepakat untuk melakukan pemeriksaan tersebut. Namun JPU mensyaratkan agar tidak ada langkah penunjukan bukti ataupun penghakiman selama pemeriksaan berlangsung. Kami bertanya kepada Tangis haru bahagia hingga melakukan aksi sujud syukur diluapkan orang tua Malika Anastasia ketika mendapat kabar baik jika buah hatinya yang hilang diculik telah ditemukan oleh petugas Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat. Alhamdulillah udah. Tangisan hebat ini merupakan bentuk luapan kebahagiaan Oni, wanita parubaya yang merupakan ibu kandung dari Malika Anastasia saat mendapat kabar jika buah hatinya telah ditemukan. Oni tidak mampu lagi membendung rasa haru bahagianya karena sebentar lagi akan berkumpul bersama si buah hati. Tangis kebahagiaan juga terpancar di wajah tunggal ayah kandung Malika yang setia menemani sang istri menanti doa dan harapan. Keduanya pun langsung melakukan aksi sujud syukur atas ditemukannya Malika oleh polisi. Orang tua korban berharap anak perempuan mereka yang baru berusia 6 tahun itu dalam kondisi selamat dan baik-baik saja. Mereka juga meminta agar pelaku dapat dihukum seberat-beratnya atas perbuatan yang telah membuat keduanya nyaris kehilangan putri tercinta. Ibu gimana Bu perasaan Ibu? Saya senang ya Allah, tapi saya nggak puas belum lihat anak saya. Saya minta tolong dibawa untuk ketemukan saya anak saya. Malika Anastasia ditemukan petugas Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat di kawasan Pasar Cipadu, Tangerang Selatan pada Selasa malam. Korban ditemukan saat tengah diajak memulung oleh pelaku yang kini telah diringkus polisi. Informasi lainnya, saudara, hujan deras disertai angin puting beliung melanda Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Akibat kejadian tersebut, ratusan rumah rusak dan pohon tumbang, serta satu menara roboh. Menara telekomunikasi setinggi 50 meter ini roboh menimpa rumah dan perkarangan warga di Kecamatan Bulu, Sukoharjo. Robohnya menara ini setelah diterjang angin puting beliung yang menghantam 8 desa di Kecamatan Bulu. Kencangnya terjangan angin tersebut juga menyebabkan ratusan rumah rusak dan pohon tumbang. Menurut Widodo, Kades Bulu, ada 8 desa di Kecamatan Bulu yang terdampak terjangan angin puting beliung. Dari 8 desa, 4 desa yang mengalami kerusakan parah. Terjadi angin puting beliung di 8 desa di Kecamatan Bulu yang menurut saya korbannya materi dan ada salah satu relawan yang meninggal terkena aliran listrik. Banyak tim relawan yang mulai turun untuk membantu evakuasi penanganan di bidang materi, terutama rumah yang berantakan dan pohon roboh yang belum terevakuasi. Saat ini tim relawan gabungan dan petugas BPBD Kabupaten Sukoharjo melakukan pembersihan sejumlah lokasi yang tertutup pohon dan material lain.
termasuk membuka akses sejumlah jalan desa yang banyak tertutup tumbangnya pohon. Belum diketahui berapa kerugian yang terjadi akibat bencana angin puting beliung ini. Petugas Kecamatan Bulu masih melakukan inventarisasi sejumlah kerusakan, baik fasilitas umum maupun pribadi milik warga. Justina TVRI Jawa Tengah melaporkan. Saudara, 4 pekerja proyek tertimbun material galian talut sebuah perumahan di Wedo Martani Ngemplak, Sleman, Yogyakarta. 1 orang meninggal dunia dan 1 orang lainnya masih dalam pencarian. Tanah longsor terjadi di area proyek pembangunan talut perumahan di Dusun Cetis, Kelurahan Wedo Martani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kejadian ini berawal ketika para pekerja bangunan sedang beristirahat saat berkumandang azan asyar. Namun karena diduga kurang memperhatikan peringatan, yakni beristirahat sambil bersandar di dinding tanah galian, dan salah satu diantaranya memukul-mukul dinding tanah galian, tanah dengan struktur pasir ini longsor sepanjang 15 meter dengan ketinggian sekitar 5 meter. Sebagian pekerja berhasil lari menghindari tanah longsor, namun 4 orang tertimbun material longsor. Kira-kira tanah itu kira-kira ya 1 meter lebih tanahnya. Bawahnya tanah itu pasir semua. Ini mau dibikin apa itu Pak sebenarnya Pak? Katanya itu perbatasan supaya tanah nggak bergoyang. Seperti talut atau apa? Talut tapi nanti atasnya itu 8 meter itu dikasih lagi pasangan bata merah. Petugas SAR gabungan berupaya keras mengevakuasi 4 korban tertimbun longsor. Hasilnya, 2 orang berhasil diselamatkan meski dengan kondisi luka-luka, sementara 1 orang lainnya dalam kondisi meninggal dunia dan 1 orang atas nama Surya belum ditemukan. Petugas menggunakan anjing K9 dari Polda Daerah Istimewa Yogyakarta untuk membantu mencari korban atas nama Surya. Untuk kendala sebenarnya yang saya sampaikan tadi yaitu tanahnya masih labil. Tanah yang di sekitar tebing-tebing samping depan dan belakang masih labil, dan sebelah timurnya berupa batuan yang misalkan kita pindahkan akan sangat rawan untuk longsor. Upaya pencarian terpaksa dihentikan dan dilanjutkan keesokan harinya karena hujan turun dan beresiko tinggi. Demikian Muhammad Ridwan, TVRI Yogyakarta melaporkan. Saudara, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Indonesia memiliki beragam keunikan suku dan budaya dengan ciri khas daerahnya. Kesamaan akar budaya dari masing-masing daerah menjadi sebuah perpaduan unik dalam kolaborasi penampilan. Selengkapnya, kami hadirkan Bunga Katulistiwa setiap Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selamat siang saudara, kami kembali menjumpai Anda melalui Klik Indonesia Siang. Informasi akurat, teraktual sejak pagi hingga siang kami sajikan untuk Anda. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Klik Indonesia Siang setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat, Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Beragam kisah inspiratif dari para petani Indonesia membuka mata kita akan banyaknya peluang usaha. Saksikan Inspirasi Tani hanya di TVRI, media pemersatu bangsa.
Anda kembali menyaksikan Klik Indonesia Pagi, TVRI. Saudara, ribuan rumah di Desa Prampelan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah terendam banjir dengan ketinggian mencapai 2 meter. Akibatnya ratusan warga mengungsi di gedung olahraga balai desa setempat. Banjir luapan Sungai Seruni merendam sekitar 1.200 rumah di Desa Prampelan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak sejak Sabtu lalu. Lebih dari 200 warga desa mengungsi dan meninggalkan barang-barang mereka akibat banjir yang datang tiba-tiba. Salah seorang warga, Sulastri, mengaku lebih memilih bertahan di dalam rumah dengan membuat tempat tidur lebih tinggi dari banjir. Meski sebagian besar tetangga mengungsi, namun dirinya bersama keluarga memilih bertahan menunggu banjir yang sudah terjadi selama beberapa hari tersebut surut. Itu mas, 1 meteran Bu ya? Ya. Ini nggak mengungsi atau gimana Bu? Nggak mengungsi mas. Dari desa sudah banyak, penuh sana. Penuh Bu ya? Pengungsi mulai dibeli sejak malam Sabtu. Jadi Jumat sore 1 Minggu Senin. Karena banyak yang di rumah tidak mau mengungsi karena untuk mengamankan barang-barang yang ada di rumah. Hingga kini sekitar 200 warga mengungsi di Gor Balai Desa, tempat ibadah dan rumah warga yang aman. Sementara itu banjir di Desa Prampelan merupakan banjir terparah dari 20 desa lainnya yang hingga kini dilanda banjir akibat luapan sungai. Adri Maulana, TVRI Jawa Tengah. Sementara itu kawasan perumahan di Kota Kendal, Jawa Tengah masih terendam banjir sejak 4 hari lalu. Banjir yang terjadi mengakibatkan 1.000 rumah lebih masih terdampak banjir. Kawasan perumahan di Kota Kendal, Jawa Tengah masih terendam banjir sejak 4 hari lalu. Banjir yang terjadi mengakibatkan 1.000 rumah lebih terdampak banjir akibat curah hujan yang tinggi. Sebagian besar warga yang terkena dampak masih mengungsi di tempat saudara yang tidak tergenang banjir. Salah satu warga, Toto, menyatakan sudah 4 hari keluarganya mengungsi ke tempat saudara yang tidak terdampak banjir. Sementara ia tetap tinggal untuk menjaga rumahnya. Banjir mengenangi di dalam rumah dengan ketinggian rata-rata sekitar 40 cm. Namun saat ini, banjir hanya mengenangi jalan di sekitar perumahan. Selama banjir, tidak ada dapur umum karena tidak ada tempat yang aman untuk mendirikan dapur umum. Namun beberapa kali ada bantuan nasi bungkus diantaranya dari PDAM dan PD Muhammadiyah. Berapa hari banjir di sini Pak? Mulai Sabtu ya, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa 4 hari ini. Ya, masih. Ini kira-kira apa kok bisa agak lama, nggak seperti biasanya kan nggak banjir malah ya? Ini kan faktor curah hujannya mungkin terlalu tinggi ya. Jadi asal kali Kendal itu masih meluap, sini juga meluap, sini berkurangnya ke surut. Seharusnya targetnya itu harusnya Kali Buntu itu harus ada muaranya, tidak tembus Kali Kendal tapi harus bikin muara sendiri. Banjir kali ini merupakan banjir terbesar yang pernah terjadi di wilayah Kendal, Jawa Tengah. Tidak hanya ribuan rumah yang terendam banjir, dengan ketinggian rata-rata hingga 1 meter, banjir juga sempat mengenangi ruas jalur Pantura. Visi Utama, TVRI Jawa Tengah, melaporkan. Sementara itu, Saudara, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mengecek langsung penanganan banjir di Kota Semarang. Basuki menyampaikan bahwa penanganan sudah dilakukan dengan mendatangkan pompa dari berbagai wilayah untuk menyedot air. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mengunjungi rumah pompa Seringin yang berada di Genuk, Semarang. Di sejumlah titik wilayah Semarang bagian timur masih banyak genangan air, baik di jalan maupun permukiman. Kementerian PUPR juga mendatangkan pompa air dari sejumlah daerah dengan berbagai kapasitas. Di antaranya dari Bengawan Solo 1 meter kubik per detik, dari Jogja 1 meter kubik per detik, dari Cimanuk 500 liter per detik, hingga dari DKI 500 liter per detik. Selain menambah pompa, pihaknya juga berencana menambah pintu air di rumah-rumah POM di wilayah Genuk, Semarang yang merupakan daerah langganan banjir. Jadi nanti penanganannya di sini akan kita tambah 8 pintu, bukan pompa. Pompanya tetap ini. 8 pintu, di tenggang ada 6 pintu. Ya. Ini sudah kita pesan pintunya, kira-kira 3 minggu dia akan jadi pintunya. Kita install di sini. Ya, nanti sudah kita install. Pintu ini sudah dibuka tutup sesuai dengan pasang surut.
Adri Maulana, TVRI, Jawa Tengah. Saudara, banjir yang melanda Kabupaten Pati, Jawa Tengah memakan korban jiwa, yakni 1 warga desa Kelayu Silawan, Kecamatan Batangan. Selain itu, banjir yang menerjang Kudus, Jawa Tengah dalam beberapa hari terakhir juga menelan korban jiwa sebanyak 3 orang tenggelam di area persawahan sedalam 3 meter saat bermain perahu. Lasdi, 63 tahun, warga desa Kelayu Siwalan, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, ditemukan warga tidak bernyawa di aliran Sungai Widodaren di desa setempat. Diduga korban tewas terseret arus banjir Sungai Widodaren saat mandi usai bekerja di sawah. Setelah dilakukan pencarian selama 1 jam, korban akhirnya ditemukan tewas 100 meter dari tempat korban mandi. Kepala Desa Kelayu Siwalan, Siswanto, mengatakan bahwa korban mampir di sungai untuk mandi usai pulang dari sawahnya. Namun naas, saat mandi diduga korban terpleset dan tenggelam terbawa arus banjir. Setelah dilakukan pencarian selama 1 jam, korban ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia. Selain itu, banjir yang menerjang Kudus dalam beberapa hari terakhir menelan korban jiwa. Sebanyak 3 orang tenggelam di area persawahan sedalam 3 meter. Setelah 3 hari proses pencarian yang melibatkan tim penyelam Basarnas Jepara, korban subuh tadi ditemukan mengambang di sungai. Ada kejadian dan anak-anak pemuda-pemuda itu sedang bermain perahu, ya. Dengan asiknya main perahu, ternyata perahunya itu guling dan langsung ada teman lainnya yang ikut menolong. Ya, alhamdulillah 3 orang yang tenggelam itu, yang 1 sudah ketemu. Setelah melakukan pencarian hampir 3 hari, tim SAR gabungan akhirnya menemukan kedua korban dalam kondisi mengambang. Dari lokasi temuan, korban langsung dibawa ke rumah duka. Sementara di Semarang, Jawa Tengah, saudara, 3 orang meninggal dunia akibat tersengat listrik selama banjir yang terjadi sejak 31 Desember 2022. Polrestabes Semarang menghimbau kewaspadaan dan antisipasi mulai ditingkatkan baik oleh masyarakat maupun pihak PLN. Wakapolrestabes Semarang AKBP Yuswanto Ardi mendatangi kantor unit pelaksana pelayanan pelangganan Semarang UP3 Kota Semarang menyusul kasus tewasnya 2 mahasiswa akibat tersengat aliran listrik di tengah banjir di Kecamatan Genuk, Jawa Tengah. Dengan kejadian tersebut, Polrestabes meminta agar pengaturan aktivasi listrik di lokasi banjir lebih diperhatikan. Manajer PT PLN UP3 Semarang, LP Sinambela, mengatakan informasi kejadian diterima setelah terjadinya peristiwa. Untuk mengantisipasi kejadian serupa, pihak PLN melakukan pemadaman di lokasi yang masih terendam banjir. Sementara, 1 korban lainnya merupakan warga Ngawi, Jawa Timur yang diduga tewas setelah tersengat listrik saat menghidupkan genset. Yang masuk ke kami, permintaan padam itu sekitar jam 21.40-an, dan pada saat itu kondisi korban sudah meninggal. Jadi laporan yang masuk ke kami setelah adanya kejadian dan petugas kami segera ke lokasi. Demikian kira-kira kronologisnya. Sementara itu, Wakapolrestabes Semarang AKBP Yuswanto Ardi menghimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dan segera mematikan seluruh aliran listrik saat banjir terjadi. Selain itu, jika ketinggian air terus bertambah, masyarakat diminta untuk segera menghubungi call center PLN untuk memutus jaringan listrik. Bahwa apabila terjadi banjir atau genangan air di suatu kawasan, maka segera akan dilakukan pemadaman. Kami menghimbau yang pertama kepada masyarakat untuk dapat memaklumi hal ini dan harap bersabar, tidak perlu tergesa-gesa untuk meminta untuk dilakukan penyalaan aliran listrik kembali sebelum PLN memastikan hal tersebut sudah aman. Banjir besar yang merendam Kota Semarang, Jawa Tengah menelan 3 korban jiwa sejak hari Sabtu lalu. 2 diantaranya tewas akibat tersengat aliran listrik, merupakan mahasiswa asal Tegal dan Jepara. Sedangkan 1 korban tewas lainnya akibat menyalakan genset yang terendam banjir.
Beralih ke informasi lain, Saudara Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan secara teori adanya peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang atau Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sudah sesuai prosedur. Menko Polhukam Mahfud MD menjelaskan secara teori adanya Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sudah sesuai prosedur. Sebelumnya Mahkamah Konstitusi menyatakan perlunya revisi dasar hukum pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni memasukkan Omnibus Law di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Mahfud mengatakan hal tersebut sudah dilakukan dan kini pemerintah mengeluarkan Perpu sesuai dengan undang-undang yang telah direvisi tersebut. Ya, apakah pernah materi Undang-Undang Cipta Kerja dibatalkan? Ya, enggak. Itu prosedurnya harus diulang bahwa harus ada ketentuan bahwa Omnibus Law itu bagian dari proses legislatif. Sudah kita perbaiki. Mahfud MD menjelaskan sudah hal yang lumrah, aturan undang-undang atau Perpu akan dikritik oleh akademisi hingga publik. Hal tersebut menjadi bukti bahwa demokrasi di Indonesia semakin baik. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD menilai banyak pihak yang belum memahami putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Cipta Kerja secara keseluruhan. Menko Polhukam Mahfud MD merespons kritik yang muncul atas penerbitan Perpu Cipta Kerja. Mahfud menilai banyak yang tidak memahami mengenai putusan MK soal Undang-Undang Cipta Kerja tapi sudah berkomentar. Yang mempersilahkan jika ada pihak yang mempersoalkan isi Perpu Cipta Kerja, namun prosedur penerbitan Perpu Cipta Kerja sudah sesuai aturan. Menurut Mahfud, banyak pihak yang belum membaca isi dari Undang-Undang Cipta Kerja dan putusan Mahkamah Konstitusi secara keseluruhan. Yang memasukkan bahwa Omnibus Law itu benar. Nah sudah kan, sudah dibuat. Lalu dibuat Perpu sesuai dengan undang-undang baru. Gitu. Nah kalau itu masih begini, saya bilang kalau nunggu kita tidak akan diuji, tidak bakalan. Apakah Perpu, apakah undang-undang, pasti dikritik, itu udah biasa. Dan itu bagus, ini demokrasi yang maju. Tapi kita juga, ya, kalau pemerintah menjawab, itu bukan sewenang-wenang. Mari adu argumen. Menko Polhukam menegaskan percepatan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja untuk mempermudah masuknya investasi. Mahfud MD juga memastikan dalam pembentukannya tidak ada unsur koruptif di dalamnya. Komisi Pemilihan Umum KPU memastikan pemilihan umum 2024 yang akan dilaksanakan pada 14 Februari tidak akan ditunda. Hal ini disampaikan Ketua KPU Hashim Asyari saat melakukan audiensi ke pengurus pusat Muhammadiyah di Jakarta. Ketua KPU Hashim Asyari memastikan pemilihan umum 2024 yang akan dilaksanakan pada 14 Februari tidak akan ditunda. Hal ini disampaikan Ketua KPU saat melakukan audiensi ke pimpinan pusat Muhammadiyah. Hashim menjelaskan safari KPU ke beberapa organisasi keagamaan, salah satunya PP Muhammadiyah merupakan wujud dari pelayanan KPU sebagai karakter lembaga yang melayani. Pelayanan KPU menjangkau dua pihak, yakni melayani pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya, dan kedua melayani peserta pemilu. Hashim menilai warga Muhammadiyah menjadi bagian dari dua pihak yang dilayani oleh instansinya, sehingga KPU meyakini akan lebih efektif untuk meminta tolong pengurus pusat Muhammadiyah untuk mensosialisasikan langkah KPU untuk kesuksesan pemilu 2024. Anggaran pemilu untuk tahun 2023 sudah diserahkan DIPA oleh Presiden kepada KPU. Ini menunjukkan bahwa dukungan pemerintah kepada KPU untuk memastikan pemilu berjalan terselenggara sesuai dengan jadwal 5 tahunan secara reguler, indikatornya sangat kuat. Ketua KPU Hashim Asyari berharap pemilu 2024 akan menjadi sarana untuk mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Memastikan kepada Muhammadiyah terkait pemilu 2024 yang tidak akan dilakukan penundaan, semua akan tepat dilangsungkan pada 14 Februari 2024. Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan pesan kepada warga persyarikatan terkait tahun politik menjelang pemilu 2024. Seluruh masyarakat turut mensukseskan pemilu 2024 dengan mengikuti koridor dan sistem serta pelaksanaan yang telah ditetapkan.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir mengatakan masyarakat diberi kebebasan untuk berpartisipasi dalam pemilu, namun mereka diminta untuk tidak membawa atau mengatasnamakan organisasi dalam memberikan dukungan atau proses pemilihan. Haidar menyatakan Muhammadiyah sebagai organisasi memainkan peran dalam mengawal bangsa ini, termasuk mengenai pemilu. Muhammadiyah bergerak sesuai dengan porsinya agar pemilu terlaksana dengan jujur dan adil serta sesuai jadwal. Kita ini bangsa Indonesia ketika masuk ke bilik suara maupun sebelumnya, termasuk kampanye, ya tidak saling bersetegang, berhadap-hadapan, tetapi nikmati sebagai sebuah kontestasi yang mengeluarga. Nah, itu kita ciptakan bersama. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir meminta warga untuk menyukseskan pemilu 2024 dan menjaga komitmen agar terlaksana sesuai aturan yang telah ditetapkan. Haidar juga meminta warga Persyarikatan Muhammadiyah untuk dapat menjaga kondusivitas, persatuan dan kesatuan, serta tidak ikut memperkeruh suasana yang saat ini mulai memanas. Beralih ke sorotan lain, saudara, meskipun sempat terkendala oleh cuaca buruk saat masa libur Natal dan Tahun Baru, jumlah pengguna transportasi darat melalui Terminal Raja Basa Lampung meningkat hingga 50%. Status PPKM resmi dicabut oleh pemerintah pusat sejak Jumat 30 Desember 2022 lalu dan mengakibatkan minat masyarakat untuk melakukan perjalanan mudik meningkat saat libur Natal dan Tahun Baru. Andi Chandra, PLT Kepala Terminal Induk Kelas 1A Raja Basa, mengatakan meskipun saat puncak arus mudik Natal dan Tahun Baru, para pemudik terganggu oleh cuaca buruk yang mengakibatkan penundaan keberangkatan. Terminal Raja Basa mencatat terjadi peningkatan pemudik di libur Nataru tahun ini sebesar 50%. Andi menambahkan penumpang terus mengalami lonjakan sejak memasuki masa perayaan Natal dan puncaknya pada 1 Januari dengan total 675 penumpang yang menggunakan bus antar kota dalam provinsi. Penutupan di Bakau, penyeberangan, jadi calon penumpang itu menunda keberangkatan sambil memantau di posko-posko. Apabila di Bakaunya buka lagi penyeberangan, mereka baru berangkat dari melalui terminal tipe Raja Basa. Terminal Raja Basa juga mendirikan posko mudik libur Natal dan Tahun Baru yang akan beroperasi hingga hari ini karena diprediksi puncak arus balik terjadi pada Selasa ini. Alfian, TVRI Lampung. Saudara, arus balik libur Natal dan Tahun Baru terus dipadati penumpang di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pengelola bandara memprediksi pekan ini sebagai puncak arus balik penumpang yang kembali melalui Bandara Suta. Sejak pagi hari, pergerakan penumpang pada arus balik di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang terus dipadati penumpang dari sejumlah daerah destinasi wisata. Mayoritas dari mereka merupakan rombongan keluarga yang baru saja tiba dari sejumlah daerah destinasi wisata. Mengingat kebanyakan dari mereka sudah harus kembali beraktivitas bekerja lantaran cuti libur telah habis. Penumpang yang baru saja tiba di Bandara Suta mengaku dirinya usai berlibur di kampung halamannya di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur selama sepekan. Meski masih ingin berlama-lama di kampung halaman, namun esok hari sudah harus kembali beraktivitas bekerja. Dari Labuan Bajo tadi transit Surabaya terus Jakarta. Oke. Sebelumnya memang ke Labuan Bajo ini berlibur atau pulang kampung? Pulang kampung. Oke. Berapa lama kemarin? 9 hari kurang lebih. 9 hari ya, Bu. Ini mengapa memilih pulang hari ini, Bu? Oh, karena lihat cuacanya udah mendingan dan terus emang harus kerja ya. Senada dengan Nancy, Neneh, penumpang dari Morowali mengatakan baru saja kembali usai berlibur selama 1 bulan di kampung halaman. Dirinya sengaja memilih kembali hari ini dikarenakan besok sudah kembali bekerja. Saudara, sejumlah informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Harga BBM
BBM di dalam negeri tetap terjangkau. Talk show aktual dan dinamis, berdialog untuk menemukan fakta dan solusi di balik permasalahan. Akurat dan berimbang menjadi acuan. Indonesia Bicara, Senin, Selasa, dan Kamis, Jumat, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selamat siang, saudara. Kami kembali menjumpai Anda melalui Klik Indonesia Siang. Informasi akurat, teraktual sejak pagi hingga siang kami sajikan untuk Anda. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Klik Indonesia Siang setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat, Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Obrolan tentang kesehatan bersama pakar terkait, memberi edukasi mengenai cara pencegahan penyakit, penanganan sampai cara pemulihannya. Bersama saya Dr. Lula Kamal dan saya Dr. Andika Ruspati. Saksikan terus Halo Dokter setiap hari Senin sampai Jumat pukul 9.30 sampai selesai hanya di TVRI. Karena sehat itu asik. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Klik Indonesia Pagi. Saudara, Kementerian Agama Kemenak Republik Indonesia berdiri sejak tahun 1946 silam. Peringatan hari lahir Kemenak RI ini disebut dengan Hari Amal Bakti atau HAB Kemenak RI yang diperingati pada tanggal 3 Januari setiap tahunnya. Menteri Agama pada peringatan Hari Amal Bakti ke-77 ajak seluruh ASN Kementerian Agama untuk memperbaiki niat pengabdian dan pelayanan kepada umat. Keluarga besar Kementerian Agama bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat harus terdepan dalam membina dan membangun suasana rukun dan damai. Untuk itu semangat merawat kerukunan umat beragama harus digelorakan seluruh ASN Kementerian Agama. Demikian disampaikan Sekda DKI Jakarta membacakan sambutan Menteri Agama. Dan ASN Kementerian Agama harus menjadi simbol kerukunan dan persaudaraan. Dalam kesempatan itu Menteri Agama mengucapkan selamat kepada semua penerima penghargaan Satya Lencana karya Satya sebanyak 10.073 pegawai negeri sipil Kementerian Agama yang telah mengabdi kepada negara. Penghargaan tersebut menurut Menteri Agama harus semakin meningkatkan kinerja ASN Kementerian Agama dan menambah kebanggaan sebagai bagian dari Kementerian Agama. Peringatan Hari Amal Bakti ke-77 Kementerian Agama di Jakarta ditandai dengan pelepasan balon dan pemotongan tumpeng, serta menggelar acara nikah massal yang diikuti 77 pasangan dari sejumlah kecamatan yang ada di wilayah Jakarta. Menteri Agama mengajak ASN terus jaya, serta menjadi oase dan pelayan masyarakat yang terbaik. Informasi lainnya, saudara, ular kobra ditemukan bersarang di dapur rumah warga Desa Karangagung, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Mendapat laporan ini, petugas damkar setempat langsung mendatangi lokasi dan menemukan 17 anak ular kobra dan 24 telur ular kobra yang siap menetas. Warga di Desa Karangagung, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, digemparkan dengan bersarangnya ular kobra di dapur rumah milik Wicak Relo Pambudi, warga setempat. Penemuan sarang ular kobra ini bermula saat pemilik rumah menangkap 1 ekor ular kobra dewasa di dapurnya. Namun selang sehari kemudian, ia menemukan ular kobra anakan di lokasi yang sama. Pemilik rumah melaporkan kejadian tersebut ke petugas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Tuban untuk mengevakuasi hewan berbisa tersebut. Petugas langsung melakukan pencarian dan menemukan adanya lubang pada keramik di dapur rumah tersebut.
Saat dibongkar, mereka terkejut karena menemukan sedikitnya 17 ekor anakan ular kobra. Petugas damkar kemudian mencari sarang ular berbisa ini dan menemukan 24 telur ular kobra yang siap menetas. Anakan ular beserta telurnya ini kemudian dievakuasi petugas ke kantor damkar setempat. Petugas mengimbau kepada pemilik rumah agar tetap berhati-hati mengingat indukan ular baru tertangkap 1 ekor. Kita temukan di sana 17 anakan kobra, kemudian 24 telur yang siap menetas. Nah, indukannya itu 1 yang sudah tertangkap sehari sebelumnya yang dibunuh itu, yang mati itu. Sehingga kemungkinan masih ada 1 indukan. Jadi kalau ular itu kan ada yang jantan, ada yang betina. Kami tidak tahu yang tertangkap itu betina atau jantannya. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka saat kejadian maupun proses evakuasi ular berbisa ini. Setelah dievakuasi, petugas kemudian memusnahkan belasan ekor anak ular kobra bersama dengan telurnya tersebut. Dari Tuban, Heri Setiawan melaporkan. Saudara, warga di Kelurahan Dito Trunan, Kecamatan Kota, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, sukses mengubah sungai yang awalnya kumuh menjadi kawasan yang menghasilkan. Bukan hanya keuntungan dari panen ikan, namun Kampung Karamba telah berhasil menyabet prestasi yang membanggakan. Sungai atau Kali Temi yang membelah Kelurahan Dito Trunan, Kecamatan Kota, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, dipenuhi dengan bunga yang cantik. Menariknya, di kanan dan kiri sungai terdapat keramba yang terbuat dari semen beton. Berukuran lebar 1 meter dan panjang 3 meter, di dalamnya terdapat beraneka ragam ikan air tawar, mulai dari nila, mujair, mas, gurame, hingga tombro. Namun siapa sangka daerah yang berada di sepanjang Kali Temi ini awalnya terkenal sangat kumuh. Semua ini berawal dari upaya warga RW 05 Kelurahan Dito Trunan sejak tahun 2003. Mereka mengubah sungai yang awalnya tempat pembuangan sampah menjadi tempat budidaya ikan dalam keramba. Keramba yang awalnya terbuat dari bambu dan gampang rapuh, akhirnya diganti menjadi semen beton, sehingga terbentuklah Kampung Keramba sejak tahun 2018. Kalau sebetulnya ini bukan produksi Pak, bukan atau untuk bisnis. Dulunya itu daripada keramba ini tujuannya adalah cuma untuk meningkatkan gizi keluarga. Itu pertama itu yang kemudian ikan tidak usah membeli karena sudah ada ikan di Karamba. Tujuannya seperti itu. Selain menghasilkan ikan hingga puluhan kilogram dalam sekali panen, Kampung Karamba sudah menorehkan prestasi yang gemilang dengan meraih gelar juara dalam program Kampung Iklim atau Pro Iklim yang digelar di Provinsi Jawa Timur. Prestasi ini berlanjut ke tingkat nasional dengan meraih gelar juara 1 Proklim Lestari. Dengan adanya prestasi-prestasi itu, kami yang muda-muda ini wajib mempertahankan apa yang sudah dicapai oleh para sesepuh-sesepuh, bapak-bapak yang telah meraih prestasi-prestasi itu. Hingga saat ini ada sekitar 100 keramba di sepanjang 250 meter Kali Temi. Semuanya masih produktif dan menghasilkan ikan segar yang dipanen setiap 6 bulan sekali. Dari Lumajang, Puji Anugrah melaporkan. Saudara, di tangan para pemuda kreatif yang tergabung pada Pondok Karya Community di Solok Selatan, Sumatera Barat, bahan limbah yang biasa terbuang diolah menjadi barang yang memiliki seni dan kreativitas yang bernilai ekonomis tinggi. Adapun limbah yang menjadi bahan dasar pembuatan barang bernilai seni diantaranya bambu dan kayu yang bisa dijadikan barang yang bermanfaat dan memiliki nilai dengan beragam macam motif dan pola yang memiliki keindahan beragam. Barang yang diproduksi berupa celengan, figura, tas, cangkir, teko, lampion, lampu meja, miniatur, tatakan gelas, dan masih banyak barang lainnya. Sebelum diolah menjadi barang seni, terlebih dahulu bambu dan kayu dibersihkan dengan air, kemudian bahan dasar tersebut dikikis dan diamplas agar permukaan licin dan rata.
Selanjutnya, melalui proses pembersihan kedua dengan air, dijemur agar kering sempurna. Kemudian diolah menjadi barang seni sesuai yang diinginkan, hingga masuk ke tahap finishing dengan memberikan pewarnaan cat. Namun, jangan takut, cat yang diberikan pada barang seni merupakan cat yang aman terhadap kesehatan. Produk-produk yang dihasilkan dijual dengan harga yang bersahabat, mulai dari Rp20.000 hingga Rp60.000. Membuat produk dari bahan-bahan bambu, ada dari kayu, dari limbah-limbah kayu, dan segala macamnya. Kegiatan ini diharapkan dapat menjauhkan generasi muda dari kegiatan negatif, karena dengan seni dan kreativitas dapat menjadikan generasi muda memiliki jiwa yang kompetitif dan kreatif, serta mendatangkan penghasilan. Dari Kabupaten Solok Selatan, demikian laporan Diki Lesmana, TVRI Sumatera Barat. Selama momen libur tahun baru, penjualan makanan oleh-oleh Sanjay di Bukit Tinggi, Sumatera Barat mengalami kenaikan hingga 70%. Pedagang Sanjay mengaku mendapat keuntungan hingga 1 juta per harinya. Selama momen libur tahun baru, terjadinya lonjakan pengunjung di Kota Bukit Tinggi yang membuat peningkatan penjualan oleh-oleh Sanjay. Banyak pengunjung yang berasal dari luar Kota Bukit Tinggi membeli salah satu oleh-oleh Sanjay khas Bukit Tinggi ini untuk dibawa pulang. Pedagang meraup untung hingga Rp1 juta dalam sehari. Di hari biasa, pedagang hanya bisa menjual 300.000–500.000 rupiah per harinya, dan untuk pembeli sendiri kebanyakan dari Provinsi Sumatera Utara. Salah seorang pedagang, Winda, mengatakan untuk di tahun baru omset pedagang naik hingga 70%, di hari biasa pembeli sangat sepi. Hari biasa lumayan naik ya, sekitaran kalau untuk omset 75%-an lah naiknya pas Natal sama tahun baru. Berarti kenaikan omset 75% ya Kak di tahun baru ini? Ya, alhamdulillah. Winda berharap untuk kedepannya makanan Sanjay khas Bukit Tinggi ini tetap mengalami kenaikan omset setiap harinya dan Sanjay bisa lebih dikenal luas. Demikian laporan Jeffrey Wahyudi, TVRI Sumatera Barat. Informasi lainnya, Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan AKBP Bambang Kayun selama 20 hari ke depan hingga 22 Januari 2023 di rutan KPK Pomdam Jaya Guntur, Jakarta. Ia ditahan usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus gratifikasi yang diproses KPK. KPK akan menyampaikan perkembangan dari kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan AKBP Bambang Kayun tersangka dugaan suap dan gratifikasi. Ketua KPK Firly Bahuri menyatakan AKBP Bambang Kayun akan ditahan selama 20 hari terhitung sejak Selasa 3 Januari 2023 hingga 22 Januari 2023 di rutan KPK Pomdam Jaya Guntur. Penahanan dilakukan setelah AKBP Bambang Kayun menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Selanjutnya, berdasarkan bukti permulaan yang cukup, maka KPK melakukan kegiatan sampai dengan melakukan penyidikan dan rangka mengungkap suatu perkara pidana menjadi terang benderang, dan sore hari ini kami akan sampaikan salah satu tersangkanya adalah BK, Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan HAM Bagian Penerapan Hukum pada Biro Bantuan Hukum Divisi Hukum Mabes Polri. Untuk kepentingan dan kebutuhan proses penyidikan, maka yang bersangkutan tersangka BK dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan 22 Januari 2023 yang dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara KPK pada Pomdam Jaya Guntur. Selain AKBP Bambang Kayun, KPK juga menetapkan 2 orang dari pihak swasta berinisial ES dan EW sebagai tersangka pemberi suap. Adapun penyuap AKBP Bambang berinisial ES dan HW ini disebut telah melarikan diri ke luar negeri dan masuk dalam pencarian orang atau DPO penyidik Bareskrim Mabes Polri. Pak, sampaikan apapun Pak, monggo Pak. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan tersangka AKBP Bambang Kayun menerima suap hingga lebih dari 50 miliar rupiah dalam perkara PT Arya Citra Mulia.
Ketua KPK Firly Bahuri menyatakan Bambang Kayun diduga menerima suap dan gratifikasi dengan nilai total 56 miliar rupiah dan 1 unit mobil mewah. AKBP Bambang menerima puluhan miliar tersebut dari sejumlah pihak. Pada Desember 2016, AKBP Bambang diduga menerima 1 unit mobil mewah dan pemberian ini masih terkait dengan perkara perebutan hak ahli waris PT Arya Citra Mulia atau PT ACM. Penjelasan ini disampaikan Ketua KPK dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa petang 3 Januari 2023. Selanjutnya berdasarkan bukti permulaan yang cukup, maka KPK melakukan kegiatan sampai dengan melakukan penyidikan dalam rangka mengungkap suatu perkara pidana menjadi terang benderang, dan sore hari ini kami akan sampaikan salah satu tersangkanya adalah BK, Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan HAM, Bagian Penerapan Hukum pada Biro Bantuan Hukum, Divisi Hukum Mabes Polri. Untuk kepentingan dan kebutuhan proses penyidikan, maka yang bersangkutan, tersangka BK, dilakukan penahanan selama 20 hari, terhitung tanggal 3 Januari 2023, sampai dengan 22 Januari 2023 yang dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara KPK pada Pomdam Jaya Guntur. Ketua KPK Firly Bahuri mengapresiasi pimpinan Polri yang membantu KPK dalam mengusut kasus dugaan suap dan gratifikasi yang melibatkan AKBP Bambang Kayun. Saudara, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Ya, perakiraan cuaca ini berlaku hari ini di sejumlah kota besar di Indonesia. Informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Klik Indonesia pagi kali ini. Akhirnya saya Andin Wijaya. Dan saya Brigita Kue, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
Indonesia berada di wilayah cincin api Pasifik yang merupakan pertemuan 3 lempeng tektonik dunia. Indonesia